kenapa sih kita harus berbuat baik, kenapa kita harus melakukan kebajikan? Ya sebenarnya biar kita bahagia. Nggak usah nyelimet-nyelimet pakai teori macam-macam kayak teleologis, kayak intinya kayak kemarin di geologisnya kan. Katanya simpel aja. Kenapa hidup harus diatur biar kita nyaman? Kalau nggak ada aturan ya rumit. Gitu loh. Ayo diatur duduknya jangan jauh-jauh biar kalau saya ngomong denger. Itu kan aturan. Kamu ala Pak diatur segala suka-suka. Lu nggak enak kalau nggak diatur. Kamu nggak nyaman. Harus ada aturannya. Itu namanya eudaimonisme. Motonya adalah, bisa kamu pakai moto kapan-kapan kalau kamu diminta ya orang, motonya apa Mas? Pakai motonya Aristoteles ini. Menjadi orang baik itu baik. Nih. Dalam kan itu. Jadi kalau kamu ngapain sih kalau kamu jadi orang baik? Ya karena jadi orang baik itu baik. Maksudnya apa? Orang baik itu adalah orang yang baik dalam dirinya sendiri. Baik dalam dirinya sendiri itu kalau dia melakukan kebaikan, tidak ada sesuatu yang lain yang dia tuju dari kebaikan itu selain kebaikan itu sendiri. Kalau kamu ditanya, kenapa sih kok kamu jujur? Ya karena jujur itu baik. Bukan karena kalau saya jujur kan nanti dapat pujian. Enggak, kalau saya setia kan nanti pasanganku nggak lari. Enggak ada itu. Pasanganmu lari apa nggak lari tetap kamu akan setia. Itu karena apa? Karena jadi orang baik itu baik. Dan kebajikan itu kalau bahasa lainnya, kalau bahasa agamanya, baik itu fitrahnya manusia. Dia naturnya sudah memang natural. Bekal kita itu dibekali oleh Tuhan untuk jadi orang baik sebenarnya. Makanya dikasih akal, makanya dikasih hati, dikasih nurani dan seterusnya. Karena memang kita disuruh jadi baik oleh Allah. Nah jadi menjadi orang baik itu baik. Kamu nggak perlu mikir panjang, nggak perlu mikir dalam-dalam kalau tentang kenapa saya harus jadi orang baik. Karena baik itu baik dalam dirinya sendiri, tidak ada liwairihi, pokoknya fi dzatihi. Dan kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, sebenarnya sesuatu yang baik itu natural, karakter dasarmu. Begitu kamu lakukan kebaikan itu, kamu akan semakin baik. Makanya etikanya disebut eudaimonisme, kebahagiaan. Begitu kamu orang baik melakukan kebaikan, kamu jadi semakin baik, rankingmu naik. Begitu kamu jujur, kamu akan semakin naik kelas. Itu namanya tindakan yang baik akan membuat orang itu lebih baik dan membangun watak yang lebih baik lagi. Yes. Filosof itu kan mikir kayak gini-gini sih. Jadi kadung di kemarin di kelas saya ngomong pikiran-pikirannya Mullah Sadra itu kan, tidak ada wujud yang tidak bisa dikasih atribut ada. Semuanya ada. Bahkan tidak ada itu sebenarnya ada. Susah kan? Susah kamu mikir tidak ada itu ada. Maksudnya ini, misalnya di meja ini tidak ada kopi. Tidak adanya kopi di sini kan ada. Apa yang ada di sini? Tidak ada kopi. Jadi tidak adanya ternyata ada. Jadi tidak segala sesuatu itu ada, bahkan yang tidak ada pun itu ada. Kalau kamu sudah bisa ngarang-ngarang kayak gini, usah jadi filosof. Pokoknya ngomong sing ruwet nek dijelasin terus wah, orang jadi melongo padahal ya karepe cuma ngono kuwi. Jadi orang baik itu baik, jangan lupa. Oke. Tujuannya kebahagiaan. Kenapa tujuannya kebahagiaan? Karena katanya Aristoteles, orang yang sudah bahagia itu biasanya nggak nyari lagi, sudah selesai. Dan memang nggak masuk akal kalau orang sudah sampai pada titik bahagia dia masih cari lagi. Kamu sama pacarmu bahagia nggak? Bahagia. Tapi kalau bisa saya mau cari lagi, mesti nggak bahagia. Mesti bohong. Kalau sudah bahagia biasanya sudah selesai. Karena bahagia itu puncaknya sudah. Kalau senang beda, nanti ada tentang kenapa bahagia itu bukan cuma senang, bukan cuma nikmat. Biasanya kalau memang itu bahagia, selesai sudah.
orang nggak nyari-nyari lagi. Tapi kok masih nyari lagi, masih pingin di luar itu, pasti itu belum bahagia. Bahagia pasti puncaknya. Kenapa? Karena bahagia itu paling tinggi, itu teori kedua. Maka berarti bahagia itu adalah sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri, sehingga orang nggak usah cari lagi yang lain. Kenapa? Karena nggak ada yang lebih tinggi. Cara ngeceknya itu kan ada cara ngeceknya itu kan. Coba dicek, katanya Aristoteles, kamu pingin apa? Apa sih yang kamu inginkan? Kamu pingin istri cantik, kamu pingin minuman enak, makanan enak, kamu pingin punya rumah bagus, kamu semua kepinginanmu, kalau pertanyaannya dikejar terus, ujungnya pasti bahagia yang kamu incer sebenarnya. Pingin istri cantik, Pak. Lah kalau istri cantik kenapa? Kalau istri cantik saya kan nggak noleh-noleh ke sana kemari, cukup dengan istriku. Kalau nggak noleh-noleh kemana? Ya saya tentrem, Pak. Kalau sudah, mesti nanti ujungnya jadi bahagia. Kamu pingin punya rumah, ya Pak, saya ingin punya rumah bagus. Kalau punya rumah bagus, ya saya nggak mikir lagi, sudah enak kan, mau apa-apa tenang, sudah ada rumahnya. Ya, kalau sudah enak nyaman gimana? Yo, hidupnya bisa dinikmati. Nanti ujungnya pasti bahagia. Apa yang kamu inginkan sekarang tinggal kamu sebut dan tanyakan terus, ujungnya pasti bahagia. Saya ingin lulus kumlot, Pak. Kalau sudah kumlot, gampang nyari kerjaan, Pak. Kalau gampang nyari kerjaan, berarti uang saya banyak, Pak. Karena sudah punya kerjaan. Kalau uangmu banyak, nah saya bisa beli yang saya butuhkan. Nah kalau sudah terpenuhi yang kamu butuhkan, oh, saya sudah tenang, Pak, sudah puas. Kalau puas kan saya bahagia, ujungnya mesti bahagia. Maka tujuan hidup itu bahagia, kebahagiaan. Makanya etikanya disebut eudaimonia. Maka katanya Aristoteles, semua upaya yang kamu lakukan untuk mencapai kebahagiaan dan pas, sesuai, bukan ngarang, maka pasti perilakumu itu adalah perilaku yang bermoral. Kecuali kamu keliru, kamu salah jalan. Tapi kalau itu memang benar menuju kebahagiaan, pasti itu bermoral. Kalau kadang-kadang kan orang maling, Pak, itu kan nggak bermoral untuk biar dapat uang, pasti keliru itu. Dia tidak ngejar kebahagiaan, dia salah jalan. Akhirnya bukan bahagia dengan maling. Maka nanti ada namanya kebajikan intelektual di Plato. Dipikir sih, jangan-jangan yang kamu ingin nyampe kebahagiaan tapi jalanmu keliru. Saya ingin punya rumah, Pak. Kalau punya rumah nanti kan bahagia. Cuma kalau beli saya nggak punya, maka saya ngerampok aja, Pak. Nah, itu ketemunya nanti nggak bahagia, akhirnya salah jalan. Maka usaha untuk mencapai kebahagiaan harus pakai rasio, harus pakai intelek, nggak boleh ngarang. Oleh karena itu, maka hakikatnya setiap usaha untuk hidup bahagia itu adalah usaha yang bermoral, perilaku yang bijak. Jadi kalau kamu tanya, Pak, belajar bermoral nggak? Bermoral. Kalau kamu runtut itu nanti akhirnya adalah bahagia. Ngaji ini bermoral nggak? Ya tinggal kamu hitung aja. Kalau ngaji ini hasilnya apa, terus hasilnya maunya kemana, setelah itu tercapai terus kemana dan seterusnya. Kalau ujungnya bahagia berarti itu bermoral. Tapi kalau ngajinya cuma dapat capek sama teh hangat, ya saya nggak tahu itu nanti ketemu nggak dengan ujung yang bahagia. Atau ya itu cuma jalannya aja, Pak. Nanti ketemunya ya tetap senang, bahagia, jangan khawatir. Nah, itu tujuan hidup. Jadi mulai sekarang kalau kamu ada orang tanya, sebenarnya tujuan hidupmu apa sih? Kalau kamu sudah malas mikir dan malas neko-neko, bilang aja ingin bahagia.